Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat calon penghuni surga. Selamat datang kembali di channel Sahabat Sedunia Sesurga. Seperti biasa, kami akan berbagi kisah-kisah dari manusia terpilih yang mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata kebetulan karena qadarullah, atas rencana dan izin Allah, sahabat semua terpilih untuk bisa mendengarkan kisah ini dan insya Allah mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Kisah kita yang ke-8 berjudul Siapa yang akan berdoa untuk saya? Dalam sebuah kajian, seorang ibu bertanya, "Sudah 12 tahun saya menikah, tapi belum dikaruniai anak. Kalau sampai ajal menjemput nanti, saya belum juga mendapatkan anak. Siapa yang akan mendoakan saya di kuburan?" Semua mata tertegun, terharu, dan juga sedikit bingung memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Beberapa ibu bahkan menitikkan air mata. Bisa dirasakan harapan terdalam dari ibu yang bertanya itu. Sebab bagi siapapun wanita di muka bumi ini, memiliki buah hati dari rahimnya sendiri adalah mimpi terindah, harapan terbesar, dan cita-cita tertinggi di sepanjang perjalanan hidupnya. Namun, pertanyaan itu begitu menghentak, betapa setiap orang beriman akan mendapatkan beragam ujian. Salah satunya berkenaan dengan amanah berupa anak. Bagi yang diberi amanah, tetaplah sebuah ujian agar menjaga amanah tersebut sebaik-baiknya. Ibarat seseorang yang menitipkan sesuatu barang berharga kepada orang lain yang dipercayainya, ia berharap barang tersebut dijaga, dipelihara sebaik mungkin, hingga pada suatu saat barang itu harus dikembalikan, tetap dalam keadaan baik. Bahkan mungkin ketika barang itu belum waktunya diambil pun, si penitip yang melihat orang yang dipercaya itu mampu menjaga amanah dengan baik, maka ia tak akan sungkan menitipkan barang lainnya. Ada dua motivasi yang muncul ketika titipan kedua diberikan. Apakah memang ia telah menjaga dengan baik titipan pertamanya, atau titipan kedua sebagai ujian agar ia mampu berbuat lebih baik lagi? Begitu pula dengan mereka yang belum diberi kesempatan. Bukan semata karena ia belum layak mendapatkan amanah, juga bukan karena mereka yang diberi momongan itu lebih baik kualitas diri dan kehidupannya. Ini semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagai hamba kita hanya bisa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kesempatan itu meski hanya sekali. Banyak kita jumpai sepasang suami istri yang soleh, taat beribadah, berkecukupan, dengan latar belakang pendidikan yang sangat menunjang, namun belum dikaruniai seorang anak. Berbagai upaya sudah dilakukan, dan tak henti berusaha lantaran tak ada sedikit pun masalah medis dalam diri suami istri tersebut. Jika demikian, doa dan terus bersyukur atas segala rezeki yang telah diterimanya bisa membuat Allah tersenyum dan berkenan menambahkan rezeki lainnya. Tentu saja Allah tahu persis apa yang paling diinginkan setiap hamba, meski tak satu pun hamba yang boleh mendikte keinginan Allah. Kembali ke pertanyaan di atas,
Siapa yang akan berdoa untuk saya sesudah saya mati? Adalah pertanyaan dari hati terdalam seorang ibu yang memendam kerinduan. Teramat dalam akan hadirnya si buah hati, makna tertinggi dari harapan sepasang manusia. Bukan sekedar bisa menimang dan mengaliri kasih sayang melalui peluk kasih dan sentuhan lembut semari sang ibu. Tak hanya sebentuk rindu menyanyikan lagu Nina Bobo atau senandung solawat ketika buah hatinya terlelap dalam belayannya. Lebih, jelas lebih dari itu. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya agar kelak anak-anaknya yang tumbuh dan keluar dari rahimnya adalah anak-anak yang memahami betul peran dan multi tanggung jawabnya kepada Tuhannya, kepada orang tuanya, juga kepada lingkungannya. Hiburan berupa jawaban, meski tidak dikaruniai anak, ibu kan masih punya dua hal lainnya, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Hanya berlaku sesaat, ketika ia merasa sendiri di rumah, saat suaminya mencari nafkah, suara tangis dan kelakar riang anak-anak akan mengisi hari-hari sepinya. Siapa wanita yang tak menitikkan air mata kala mengetahui segumpal darah berbentuk janin dititipkan di rahimnya? Air matanya sejernih cintanya. Bulir airnya menggugurkan kerinduan teramat dalam di sepanjang hidupnya. Sahabatku, kami berdoa untuk semua saudara muslim dan muslimah yang masih menggenggam rindu ini. Sahabatku, jangan meratapi yang belum dipunya, tapi syukurilah semua yang sudah diberi olehnya. Sahabatku, apakah cerita ini fiktif atau berdasarkan kenyataan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga saya dan sahabat-sahabat semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita ini. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen, serta pencet tanda lonceng supaya sahabat selalu menjadi yang pertama mendengarkan kisah terbaru dari kami. Dan silahkan di-share agar menjadi hidayah buat sahabat yang lain dan menjadi pahala jariah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.